power sebesar ini, pastinya bingung ya untuk mencari penyebab kerusakan dan komponen apa saja yang mengalami kerusakan. Oke, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara mencari kerusakan untuk power sebesar ini dengan cepat dan mudah pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana mencari kerusakan power tanpa harus melepasnya ya, satu persatu. Jika harus melepas satu persatu tentunya akan merepotkan dan makan banyak waktu ya. Dikarenakan satu transistor 3 kaki dan dikalikan saja dengan jumlah transistor yang akan kita lepas. Oke, di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk menentukan transistor mana yang mengalami kerusakan. Nah, di sini sudah ada ya. Di sini ada short transistornya. Kemudian saya tunjukkan bagaimana caranya. Nah, di sini. Jadi, caranya adalah dengan melepas ini ya. Cukup lepas satu kaki resistor seperti ini. Ini saya lepas semua ya. Padahal dilepas satu persatu pun tidak masalah. Seperti ini contohnya. Lepas satu, kemudian ukur di sini antara kolektor dan emitor. Kemudian lagi, bila di sini terukur tidak short, sebelahnya lagi ukur lagi antara kolektor dan emitor sampai seterusnya ditemukan yang mana yang mengalami short atau kerusakan ya untuk transistornya. Di sini sudah saya lepas semua untuk resistornya. Kemudian saya lakukan pengukuran ya di kolektor dan emitornya, itu ada ditemukan satu transistor yang short ya, yang di sini ya. Ini bisa dilihat bekasnya juga. Untuk di bawah tahanannya sudah hangus dan ini transistornya memang short. Ini kakinya sudah saya potong tapi belum saya lepas. Ketika ini dilepas resistornya satu persatu, itu masing-masing dari resistor ini sudah tidak ada hubungan sama sekali ya untuk kolektor dan emitor seperti ini. Nah, bisa lihat jadi masing-masing resistor ini terhubung ke kaki emitor. Ketika resistor yang menuju ke kaki emitor ini dilepas, maka sama artinya dengan melepas kaki emitor transistor, yang artinya antara emitor satu dan emitor satu di sebelahnya lagi itu tidak ada terhubung sama sekali. Seperti ini jalan, ketika dibalik itu tidak jalan sama sekali. Nah, ini tidak short ya, ini tidak short. Nah, yang mana yang jalan berarti itu yang short ya. Nah, ini sampai saya temukan itu ada satu transistor yang mengalami kerusakannya di sini ya. Sisanya yang lain itu tidak ada. Ini bagus. Nah, jadi begitu ya caranya untuk mengetahui cara cepatnya melacak kerusakan dari transistor di sini. Nah, untuk sebelahnya sama ya. Yang di sini juga sama. Jika di sini ada short di antara kolektor dan emitor, lepas saja kaki resistornya. Coba ini saya ukur apakah di sini ada yang short. Nah, jadi untuk di sebelahnya ini ketika saya lakukan pengukuran itu tidak ada yang short ya. Sebelahnya aman. Seperti ini. Aman ya. Aman. Jadi jika satu saja ini diukur tidak ada yang korslet, maka selanjutnya yang untuk yang lain juga tidak ada yang mengalami short seperti ini, karena kaki kolektor itu terhubung semua. Kemudian untuk kaki emitor itu juga terhubung semua walaupun melewati resistor seperti itu. Untuk basis juga sama, terhubung melalui resistor. Jadi cukup ukur satu saja itu sudah mewakili untuk semuanya. Nah, jadi sebelah sini tidak akan saya lepas karena tidak ada yang rusak ya untuk resistornya. Jadi seperti itu ya cara mengetahui kerusakannya. Sama juga untuk ini resistor, untuk mengetahui mana yang putus maka cukup ukur di kaki emitor, kemudian tempelkan di emitor yang lain ya seperti ini. Jika ada yang tidak jalan berarti bisa dipastikan itu resistor batunya di sini ada yang putus seperti itu. Jadi begitu cara cepatnya untuk mengetahui yang mana yang mengalami kerusakan. Jadi ini kesimpulannya, satu transistor ini jebol ya. Nah di sini, nah jadi di sini akan saya coba ganti dulu. Setelah tadi saya cek tidak ditemukan kerusakan lain, tahanan tadi yang saya lepas itu saya pasang kembali ya. Saya pasang kembali itu,
lewat bawah ya, lewat solderan di sini, tidak perlu dibuka semua untuk bawah transistor, jadinya tanpa dibuka transistor. Jadi tahanannya sudah saya pasang. Kemudian juga ini transistor tadi yang mati satu sudah saya lepas, tapi untuk di mesin itu di sini belum saya pasang. Bisa dilihat ini masih kosong ya, ini saya tunjukkan. Nah, di sini masih kosong untuk satu transistor, jadi ini saya lakukan uji coba langsung tuh untuk mengetahui apakah normal atau tidak. Jika dia normal berbunyi, kemudian baru saya pasang untuk transistor yang rusak. Nah, jadi setelah saya tes ya, itu ternyata normal untuk bunyinya, berarti aman ya jika diganti transistor yang satu tadi. Nah, jadi rusaknya itu transistor yang satu, kemudian ini juga ya, untuk elko-nya pecah, ini sekeringnya putus ya, sekeringnya di situ putus satu, kemudian elko-nya pecah ya, ini saya ganti 160 volt, sedangkan yang asal itu 100 volt ya. Jadi elko-nya pecah satu, di situ sekeringnya juga putus satu, sekering untuk DC. Jadi kesimpulannya ya, untuk amplifier yang sebesar ini seperti itu, tanpa perlu membongkar atau melepas semua transistor ya untuk melacak kerusakan atau mencari kerusakan dari transistor tersebut. Cukup lepas salah satu saja ya, yaitu resistor batu yang di atas gitu. Cukup lepas salah satu kakinya. Oke, baiklah, cuman itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas bisa tanyakan.